Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Dan salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para apip dimanapun berada. Di kesempatan ini, di video kita kali ini menampilkan sebuah pertanyaan juga dari para pelaku pengadaan barang jasa yang menanyakan terkait gugurnya yang bersangkutan pada saat tender. Gugurnya yang bersangkutan tersebut akibat daripada kesalahan pengetikan oleh peserta tender di dalam aplikasi SPSE sewaktu menyampaikan penawaran. Kesalahan pengetikan itu yang pertama adalah kesalahan pengetikan tahun akte perubahan yang seharusnya mungkin 24 Februari 2021 tetapi tertulis 24 Februari 2020. Dan juga ada kesalahan pengetikan, mungkin di sana dibuat pengalaman selama 40 terakhir itu 120 miliar pengalamannya, tetapi ternyata 1,2 miliar. Yang ketiga pertanyaannya adalah dia gugur juga karena alamat perusahaan. Dan setelah diklarifikasi ternyata alamatnya tidak ditemukan. Apakah ketiga hal tersebut bisa dijadikan alasan menggugurkan peserta tender? Pertama perlu kita lihat soal pengetikan. Bahwa memang disebutkan pokja pemilihan dilarang menggugurkan peserta tender akibat kesalahan yang tidak substansial. Kesalahan yang tidak substansial itu adalah kesalahan yang tidak mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan. Apabila kesalahannya tidak mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan, maka tidak bisa digugurkan. Apa yang dianggap tidak mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan, misal kesalahan judul, kesalahan sebagian keterangan, misalnya tertulis judulnya rencana keselamatan kerja, ditambahi rencana keselamatan dan kesehatan kerja misal, atau rencana keselamatan konstruksi tertulis rencana keselamatan dan kesehatan konstruksi. Hal-hal seperti itu tidak mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan. Jadi mau kita lihat apakah kesalahan pengetikan tahun akte baik di aplikasi di SPSE, tepatnya di formulir isian kualifikasi tertulis 24 Februari 2020 ternyata 24 Februari 2021 itu tidak bisa menggugurkan peserta. Kenapa? Pertama karena bukan kesalahan yang substansial. Yang kedua kesalahan itu juga tidak membuat peserta gugur. Kalau tadi akibat setelah klarifikasi ternyata perubahan akte dilakukan tanggalnya, misalnya akte notaris itu perubahannya ternyata setelah tender berlangsung atau jauh melampaui batas kontrak. Seharusnya kontrak diteken tanggal 10 Maret misalnya, akte perubahan tertulis di akte tersebut 10 Mei. Nah, ini kan dokumen tersebut tidak sah. Sepanjang dokumen tersebut masih sah dalam mengikuti tender, maka tidak dapat digugurkan karena tidak merupakan substansi. Yang kedua soal
kesalahan pengetikan pengalaman. Di sana disebutkan pengalaman 120, ternyata hanya 1,2. Pertanyaannya, apakah 1,2 ini membuat peserta tersebut tidak mampu mengerjakan pekerjaan ditinjau dari mungkin di SKP-nya atau dari sudut KD-nya tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut setelah diklarifikasi. Tapi kalau salah mengetik, hanya salah mengetik, tidak mempengaruhi substansi, dan itu tidak masuk kategori adanya pemalsuan data. Jadi ini kan dia menginput bukan karena ada niat jahat di sana memalsukan data, tapi ada kelalaian dalam menginput pekerjaan tersebut. Tapi kalau ada indikasi setelah kita teliti ada niat jahat di sana, niat jahat dari peserta mengubah baik dia tanggal akte maupun pengalaman. Misalnya seharusnya 120 miliar pengalamannya, memang diwajibkan 120 miliar berdasarkan KD tadi, tapi ternyata hanya 1,2, berarti kan ada pemalsuan data di sana. Tetapi kalau sebaliknya pengalamannya 1,2 M pun bisa mengerjakan pekerjaan ini, berarti tidak ada niat jahat di sana. Sudah kita sampaikan sebelumnya, kembali kita sampaikan bahwa tanda-tanda tidak ada niat jahat adalah 1,2 miliar saja pun masih mampu mengerjakan pekerjaan itu menurut persyaratan. Tapi kalau memang 120 miliar baru sanggup, berarti itu ada pemalsuan data. Yang ketiga terkait adanya pertanyaan, bolehkah digugurkan akibat alamat tidak ditemukan? Nah, di dalam peraturannya, regulasinya disebutkan alamat peserta itu harus benar, tetap, dan jelas. Benar di sini adalah memang di sana beroperasional, itulah sebuah kebenaran. Bukan hanya tempat menggunakan pengurusan izin saja. Sehingga ada pertanyaan dari teman-teman, kalau sudah tercantum di dalam SIUP, NIP atau SBU, begitu juga alamat dokumen-dokumen lainnya sudah tercantum di dalam dokumen kualifikasi alamat perusahaan tersebut, ngapain lagi diklarifikasi? Perlu kita pahami bersama, pada kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan itu berpindah alamat. Misalnya sewaktu mengurus izin benar alamatnya di Jalan A, ternyata beberapa tahun beroperasi karena tadi sewa pindah alamatnya. Berpindahnya alamat ini tidak serta-merta dipatuhi oleh peserta tender. Dia tidak langsung mengganti, dan seharusnya memang berpindah alamatnya harus diurus izin pindah ini. Tapi para peserta, para pelaku usaha berpindah pun alamatnya di dalam SBU maupun di perpajakan tetap menggunakan alamat lama. Ini pada kenyataannya di lapangan. Jadi oleh karena kenyataannya para peserta tender, pelaku usaha tidak serta-merta memindahkan alamat walaupun sudah pindah, maka ini harus diklarifikasi. Ternyata alamat lama itu tidak ditemukan, sudah menjadi misalnya kos-kosan, sudah menjadi disewa orang, menjadi alamat perusahaan orang lain, dan tidak mengenal nama perusahaan yang tersebut. Ini jelaslah bahwa alamat perusahaan yang tercantum di dalam SBU maupun perpajakan ataupun dokumen-dokumen kualifikasi lainnya tidak serta-merta tempat berpijak bahwa itulah betul alamatnya. Bisa-bisa dan kenyataannya kop suratnya pun masih menggunakan alamat tersebut, bukan alamat dia berpindah yang baru, yang terkini. Nah, ini kadang-kadang yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Oleh karena alamat perusahaan harus benar, memang betul-betul di situ beroperasi sesuai dengan apa yang di kop surat, apa yang
di dalam SBU, NIB ataupun di dalam dokumen perpajakan, NPWP, PKP misalnya, sudahkah sesuai atau sudah pindahnya itu sudahkah diurus, atau jangan-jangan tetap memakai alamat lama walaupun berpindah. Sehingga kebenarannya harus klarifikasi. Begitu juga tetap. Jadi tetap dan jelas. Jelas ini maksudnya adalah bisa tempat koordinasi. Kalau seandainya nanti ada perlu menghubungi para pelaku usaha apabila dia ditunjuk sebagai penyedia, maka otomatis alamatnya kan harus jelas. Kalau tak bisa ditelepon, nomor handphonenya tak diangkat-angkat, kita bisa mendatangi alamat tersebut. Jadi sering alamat perusahaannya sudah berpindah, kita datangi alamat yang tertera di dalam dokumen kop surat maupun SBU ataupun dokumen lain. Kita datangi, nggak ada lagi, susah mencarinya, dan hampir pernah kejadian seperti itu. Begitu kita butuh, terutama dalam rangka membayar TGR. Kalau sudah ada temuan BPK, maka dia harus bayar TGR. Kita cari, ayo bayar TGR tadi. Susah sekali mencari, apalagi sampai membayar TGR tersebut. Jadi Pokja pemilihan harus bisa memastikan alamat tersebut adalah alamat yang bisa didatangi nanti apabila ada keperluan pasca pekerjaan tersebut selesai. Biasanya keperluannya pasca itu adalah temuan-temuan BPK, dan BPK selalu kesulitan apabila berbeda alamat perusahaan tersebut dengan alamat kop surat dan alamat di SBU. Dan jelaslah, itu kewajiban Pokja untuk memastikan alamat itu memang benar, tetap dan jelas. Dan apabila tidak sesuai dengan kop surat, maka ya sepantasnya wajib digugurkan dan pantas digugurkan, karena akan mempersulit Pokja atau PPK nanti menghubungi pasca pekerjaan itu selesai dikerjakan. Demikian saya kira kami sampaikan terkait pertanyaan baru dua tadi, substansi kesalahan yang terakhir itu soal alamat. Kepada para pelaku usaha, tetaplah mengurus alamat perusahaan apabila berpindah dari dokumen sebelumnya, supaya tidak digugurkan dalam mengikuti tender. Apabila tidak diurus, ya ini berpotensi nanti akan digugurkan. Ini dilakukan supaya para pelaku usaha kedepannya berusaha untuk ya tetap menjaga alamat perusahaan itu yang benar, tetap dan jelas. Demikian kami kira. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.